Jadi yang saya tidak menyalahkan pandangan Islam terhadap Quran. Itu pandangan saudara kita yang Muslim ya. Tapi saya juga tetap konsisten dengan pandangan saya bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab itu adalah firman Allah dan sudah lengkap dan sempurna karena tertulis dalam Wahyu pasal 22 ayat 18-19 mengatakan segala tulisan ini jangan sampai ada yang menambah atau ada yang mengurang. Salaman dulu Pak. Saya kalau mendengar ayat seperti itu Pak, kita salaman dulu. Ya, jadi Pak, jangan ada yang menambah. Tidak boleh mengurangi. Oke, lanjutin. Artinya semua yang tertulis di Alkitab itu saja. Oke. Karena di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ketiga itu dikatakan begini, saya baca. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya sebab waktunya sudah dekat. Menuruti apa yang tertulis. Ya. Artinya begini. Tadi saya katakan bahwa pandangan saudara kita dari kalangan Muslim atau Pak Dondi, silakan saja. Saya tidak menyalahkan. Tapi pun saya berpegang pada Alkitab ini. Dikatakan bahwa menuruti apa yang tertulis. Bahwa dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah firman Allah. Dan yang tertulis itu tidak boleh ditambah atau tidak boleh dikurangi. Saya belajar Alkitab ini, maaf saja saya tidak belajar buku. Saya punya bacaan cuma Alkitab. Tidak pernah keluar dari Alkitab. Karena di dalam Yohanes pasal 7 ayat 18 mengatakan, saya tidak boleh berkata-kata dari diri sendiri. Tetapi dari kebenaran firman yang tertulis. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Artinya apa yang tertulis di Alkitab ini yang saya imani. Jadi kalau tadi saya katakan bahwa Alkitab ini adalah sudah sempurna, lengkap, tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Bahwa soal nanti pandangan Pak Dondi mengatakan bahwa ada sisipan atau tambah, ya itu saya tidak masuk wilayah itu. Tetapi yang pasti yang saya sangat yakini 100% Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Sudah lengkap. 100% firman Allah yang tertulis. Ya. Sudah lengkap dan sempurna. Nah, oleh sebab itu keselamatan jelas hanya melalui Yesus. Ya, Yesus datang ke dunia ini, benar bahwa tadi itu apa yang Bapak katakan bahwa dia datang untuk Israel, ya. Tertulis dalam Matius pasal 15 ayat 24. Aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi karena ketegaran hati Israel tidak mau terima Yesus Mesias itulah, maka Allah berpaling kepada bangsa lain. Yesus berpaling pada bangsa lain. Ketika Yesus naik ke sorga, dia menawarkan program baru kepada bangsa lain melalui Rasul Paulus. Karena itu Paulus membawa misi Injil kasih karunia Allah itu ke seluruh penjuru bumi. Nah itulah yang tadi yang dikatakan bahwa keselamatan itu hanya oleh iman. Jadi kalau kita berkata bahwa kita beriman kan mesti ada dasar. Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau kita beriman mesti ada yang kita dengar. Apa yang kita dengar? Mendengar firman. Yohanes pasal 5 ayat 24, Roma 10 ayat 13 sampai 15. Ya. Mendengar firman. Firman apa? Firman tentang Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus sudah bangkit naik ke sorga. Segala dosa sudah dihapus lunas. Nah itu dulu. Nanti setelah kita sudah selamat dulu, baru kemudian kita belajar pengetahuan kebenaran. Nah itu yang tadi Pak Dondi katakan itu masuk dalam kategori kedua. Yaitu memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tapi syarat yang paling utama ialah harus selamat dulu. Setelah selamat dulu. Mohon maaf, Bapak sudah bicara 2 menit. Pertanyaannya apa Pak? Oh ya,
intinya adalah kalau Pak Dondi tadi katakan bahwa dengan amal perbuatan, katakanlah, itu bisa masuk ke sorga. Pertanyaannya adalah, Pak Dondi ini orang berdosa bukan? Bisa berdosa, bisa tidak, Pak? Enggak, mesti tegas aja. Ya. Yang mana? Bisa berdosa, bisa tidak. Ketika saya berdosa, saya bertobat, maka saya tidak menjadi orang berdosa. Jadi berdosa dan tidak berdosa itu dipisahkan dengan tobat, Pak. Berdosa itu status. Berbuat dosa itu tindakan. Iya. Nah, itu ada perbedaan di sana. Kalau bertobat apa, Pak? Bertobat status keadaan kita manusia. Bertobat. Iya. Sejak dalam kandungan, Mazmur 51 ayat 7, Daud memberikan kesaksian bahwa dalam kesalahan aku diperanakan. Artinya di dalam kandungan ibu saja dia sudah bersalah. Oke. Nah, dia sudah berdosa. Mengapa demikian? Karena dia berasal dari benih Adam dan Hawa. Yang jatuh ke dalam dosa kan mereka yang ada di Taman Eden. Pak, boleh saya cut sebentar, Pak. Saya tadi banyak mencatat nih, Pak. Wah, ini ayat-ayat yang Bapak sebutkan. Banyak, ya. Saya catat semua nih, Pak. Ya. Jadi satu pertanyaannya saja. Oke. Pak Dondi orang berdosa atau bukan, itu saja? Bukan, kalau saya bertobat. Ya berarti belum. Enggak. Saya bisa tidak berdosa kalau saya bertobat. Sekarang pertanyaan saya ke Bapak, saya kembalikan. Kalau Bapak berdosa, kalau Bapak bertobat, Bapak diampuni nggak, Pak? Dosa saya semua sudah diampuni. Oke. Di dalam Kolose pasal 2 ayat 13, semua dosa sudah diampuni. Oke, Bapak tadi sudah bicara kurang lebih 2 menit lebih, Pak ya. Iya. Saya ingin menanggapi dari yang Bapak tadi pertama, boleh. juga nanti saya akan memberikan pertanyaan. Iya, Nah, boleh. Dari Silakan. sekian banyak ayat yang saya catat nih, Pak. Iya. Ini yang masuk ke dalam 4 gospel ini hanya Yohanes 16 ayat 2. Sisanya ini adalah di luar 4 gospel, Pak. 4 gospel ini berarti Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Pak ya. Selain itu Bapak juga ada menyebutkan Mazmur 51, juga tadi ada menyebutkan Mazmur 48. Iya. Ya kan? Ketika Bapak bilang Mazmur 51, Daud di dalam kandungan ibunya saja sudah berdosa. Dosa, ya. Itu bukan dosa waris, Pak. Itu adalah dosa ibunya. Kalau Bapak baca konteksnya. Ya, Pak ya. Nah, yang ingin saya sampaikan kepada Pak Kris adalah, saya ingin Pak Kris menjelaskan kepada saya hubungan antara ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Apakah ajaran keselamatannya Yesus dan Paulus ini sama atau tidak, Pak? Ya, sebentar, Pak ya. Yang saya tahu di dalam, mohon maaf Pak kacamatanya, saya ingin menunjukkan sesuatu. Mari. Nah, ini supaya yang menonton juga membaca ya, Pak ya. Iya. Di dalam Matius pasal 18 ayat 3. Ketika Yesus ditanya, siapa yang terbesar daripada di dalam kerajaan sorga? Yesus menjawab, Pak, ini pada saat Yesus masih hidup dan belum disalib. Lalu ia berkata, ya, lalu berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya. Betul ya, Pak ya? Ini dianggap sebagai perkataan Yesus. Saya ingin bertanya kepada Pak Kris, seandainya pada saat itu Yesus mengatakan hal ini, ada orang yang mendengar, bukan murid Yesus, ada orang yang mendengar, kemudian dia bertobat, kemudian besoknya dia mati, orang yang bertobat dan mati itu kira-kira menurut Pak Kris masuk surga, masuk neraka? Orang yang bertobat itu masuk surga atau neraka? Iya, silakan. Kalau dalam konsep Alkitab, bertobat itu metanoia, berubah pikiran. Yang bisa merubah pikiran manusia itu cuma satu firman. Manusia dengan akal, dengan apapun tidak bisa merubah pikiran. Cuma satu-satunya firman. Yang bisa rubah itu firman. Jadi kalau dia bertobat dengan dia yakini percaya kepada firman yang tertulis, bahwa Yesus sudah mati hapus segala dosa, semua lunas dibayar. Maka kalau dia percaya itu, otomatis status dia berubah, Pak. Ini pada saat Yesus belum disalib, Pak. Betul. Yesus punya kuasa. Sebelum disalib juga dia punya kuasa mengampuni dosa. Oke. Jadi seseorang yang bertobat itu artinya yang tadinya dia hidup dalam dosa. Tapi sekarang dia sudah yakini bahwa Yesus mati hapus segala dosanya. Maka dengan demikian berarti dia sudah berubah pikiran. Mohon maaf, Pak. Saya potong Mas bentar. Ya.
Yesus mengatakan ini ketika Yesus belum disalib. Betul. Orang yang mendengar perkataan ini bertobat dan Iya. dia nggak tahu kalau Yesus harus mati di atas kayu salib menebus dosa dia. Pertanyaan saya, Ya. kalau orang mendengar Yesus ngomong begini, Ya. terus dia bertobat dengan segala yang Bapak bilang tadi apa metanoia atau apa, dia berubah pikiran, dia bertobat dari bertobat. dosa dia, besoknya dia mati, orang itu masuk surga. Masuk neraka. surga karena dia sudah bertobat. Tapi Yesus belum disalib loh Pak. Buka Matius pasal 9. Oke, Matius pasal 9. Matius Ayat? pasal. Dibaca aja Pak. Ayat Dari- berapa Pak? Ah. Ayat berapa? Baca aja dari ayat Semua? 1. Matius 9 ayat 1 dan 2 aja. Ayat 1 dan 2 aja. Iya. Saya baca Pak ya. Iya. Silakan. Nah, ini nggak begitu baca nih. Oh, sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, Iya. lalu menyeberang, kemudian sampailah ke kotanya sendiri. Maka dibawanya, maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya. Terus? Jadi kalau seseorang bertobat, berarti dia kan percaya kepada firman atau pernyataan yang keluar dari Yesus. Iya. Itu berarti dia diampuni dan dia mati masuk surga. Nah, pertanyaan saya begini Pak. Ya. Kalau Bapak bilang orang yang bertobat itu, yang kemudian besoknya dia mati, Bapak bilang dia masuk surga, Ya. saya setuju sama Bapak. Ya. Kita sejalan Pak. Oke. Tapi permasalahannya Yesus pada ngomong itu belum disalib. Betul. Belum disalib nih. Dia Jadi berkuasa. pertanyaan saya, Ah. jadi pertanyaan saya, Ya. jadi kalau gitu sebenarnya Yesus perlu disalib nggak buat orang yang mati itu? Urusan soal mati dan tidak. Bukan, perlu disalib atau tidak? Sebentar. Ya, saya mau jawab dulu yang pertama. Ya. Bahwa Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Walaupun belum dia mati di atas kayu salib. Sebelum dia mati di atas kayu salib juga, itu dia sudah berkata, dosamu sudah diampuni. Ya. Terus? Nah, yang kedua adalah dengan matinya Yesus di atas kayu salib, bagaimana dengan dosa yang lain? Ya, dosa tadi. Seorang penjahat yang di kayu salib, ketika itu dia penjahat. Dia berkata kepada Tuhan Yesus, ingatlah akan aku jika engkau datang sebagai raja. Yang seorang mencela, yang seorang memberikan pernyataan yang luar biasa. Yeah. Jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Jawaban Tuhan Yesus, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya. Apa artinya itu? Kejahatannya begitu luar biasa, tapi terbukti pernyataan yang singkat, simpel, sederhana. Yesus langsung mengeluarkan satu pernyataan yang sangat-sangat luar biasa. Hari ini juga kau bersama-sama dengan aku di Ya, Firdaus. dia sudah melihat Yesus disalib, Pak. Ya kan? Sudah, itu sudah. Oke. Sudah. Yang saya tanya ini, orang yang belum melihat Yesus disalib, dia bertobat dan dia mati, Bapak bilang masuk surga. Pertanyaan saya, Yesusnya kalau begitu, perlu disalib nggak buat orang itu? Yesus mati untuk dosa dunia. Terus? Yesus mati untuk dosa dunia. Artinya, dosa dunia itu dosa semua manusia sudah dihapus. Sudah dihapus. Sebelum Yesus mati pun, Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa. Kalau manusia bisa nggak Pak mengampuni dosa, Pak? Setelah yakin dulu bahwa Yesus sudah ampuni dosa kita, maka secara horizontal kita harus saling mengampuni dong. Kita baca Pak, Matius 6. Kita baca Matius. Iya dong. Ya, kita baca nih Pak, Matius 6. 6, silakan. Tolong. Ayat 14. Silakan. Ini kalau gini gue bacanya harus. Sedap ini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ya. Berarti kita juga bisa mengampuni kan Pak? Sebentar. Hah? Bapak baca baik-baik. Konteksnya angkat dari ayat 12. Ya. Baca Ayo. dulu ayat 12. Oh, boleh. Ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Pengampunan di sini tergantung manusia atau tergantung Allah? Maksudnya orang yang minta ampun? Iya. Iya. Tergantung manusia atau tergantung Allah? Kalau orang minta ampun kepada Allah, Allah yang mengampuni manusia. Baca baik-baik. Coba Iya, baca ulang lagi. Ya sudah nih. Baca ulang lagi. Baca. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, Ya. seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami.
Pengampunan di Matius 6:12 ini Mm-mm. tergantung kepada apa yang dia minta, Iya. ataukah tergantung kepada dia mengampuni sesama baru diampuni. Loh, orang ini Pak, kita baca ulang nih Pak ya. Iya, baca dulu Orang 16 doa itu. ini Ya, 12. mengajarkan supaya kita minta ampun kepada Bapa, Allah ya, ya. seperti kami juga mengampuni orang lain. Nah, makanya saya tanya, Ya. pengampunan yang orang tadi minta itu tergantung kepada apa yang dia minta dari Allah, atau tergantung daripada dia mengampuni sesama? Orang yang mengampuni orang lain, dosanya juga akan diampuni Bapa. Berarti, Itu kan Pak? Nah, berarti doa Bapa kami Matius 6:12 itu pengampunan tergantung manusia. kalau dia mengampuni orang lain. Iya, Nah, justru iya. itu. Makanya Jadi kalau ayat Bapak bersalah kepada saya, ayat 14-15 saya itu mengampuni Bapak, saya ayat- akan diampuni Bapak. jadi Nah, terus? sudah pas ayat 14-15 itu penjelasan dari ayat 12. Iya. Jadi Bapak. kalau kita mengampuni Ya, orang harus lain, konteksnya, jangan lepas konteks. oke, saya akan pakai konteks Pak. Kalau saya mengampuni dosa Bapak, dosa saya diampuni Bapak nggak? Sudah. Sudah. Sekarang orang yang mati itu, yang bertobat itu, dia masuk surga seperti kata Pak Kris. Semua mati. Yesusnya belum disalib Pak. Hah? Yesusnya belum disalib. Oh, Yesus kan tadi saya bilang, Iya. Yesus, Matius 9 ayat yang kedua bilang, Iya. dosamu sudah diampuni. Iya. Nah, apakah orang- Yesus nggak bisa ampuni? Bukan. Pertanyaan saya, berarti Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat itu? Kan belum. Kalau Yesus perlu mati dan tidak, itu kehendak Tuhan. Nah, kalau begitu, kalau Bapak pertanyaan begitu, Ya. bilang pernyataan begitu, orang yang tadi mendengar perkataan Yesus, kalau tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Dia bertobat, dia masuk surga menurut Bapak. Jangan, Berarti Yesus kan sebenarnya tidak perlu mati untuk orang itu. tidak. Nah. Tidak, beda konteks. Buktinya sudah masuk Sabar surga. dulu, beda konteks. Bukan, orangnya masuk surga nggak Pak? Beda konteks, Nggak, Pak. orangnya masuk surga. Pertanyaannya enggak. Enggak. Orang yang bertobat ini, Beda konteks. sebentar, orang yang bertobat ini masuk surga kan menurut Begini Bapak kan? saudaraku, Ya. Pak Dondi baca baik-baik dulu Matius 9 ayat 2. Oh, sudah Pak. Kamu dosanya sudah diampuni. Sudah. Sekarang begini Pak, orang yang bertobat tadi mendengar perkataan Yesus, sebentar Pak. Berarti Sebentar, dia mati masuk surga dong? Iya. Ya, iya. Orang yang pertanyaan saya, Yesusnya perlu mati enggak? Sudah, itu jangan ditanya. Enggak, saya harus bertanya. Saya harus bertanya. Nah. Karena orang bisa mati dan dia masuk surga tanpa Yesus disalib. Orang itu bertobat dan tidak mempengaruhi karya Allah untuk dosa dunia dihapus lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Oke, kalau Bapak bicara begitu, kalau Bapak bicara begitu, Iya. berarti sebenarnya Yesus tidak perlu disalib untuk orang itu. Kalau Bapak bilang itu karya Allah, tunjukin ke saya, Pak. Karya Allahnya di mana? Maksudnya perintahnya, rencananya, pelaksananya dari mana? Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Kata Yesus, Pak, saya minta. Kan tadi saya bilang, pisahkan ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Ya. Ya. Yesus bilang bertobat. Paulus bilang, kalau kamu mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ya. baru kamu Di selamat. mana ayat itu? Roma 10 ayat 9. Ya. Ayo, saya baca. Saya baca. Nah. Roma 10. Saya jadi kayak pendeta ya, Pak ya. Roma 10 ayat 9. Roma 10 ayat 9. Tolong bacain. Nah, itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, Iya. maka kamu akan diselamatkan. Nah, itu ajaran Paulus bukan, Pak? Ini bukan ajaran Paulus, itu mengajarkan firman Tuhan. Enggak, ini ajaran siapa, Pak? Ayat ini. Roh Kudus, ilham Roh Kudus yang disampaikan lewat Paulus untuk ditulis. Gini, Pak. Kalau Enggak, sebentar. Ini Bapak mau klaim Roh Kudus? Roh Kudus. Oke, ini Alkitab ini ditulis atas dorongan Roh Kudus. Oke. Bukan manusia. Ini perkataan siapa, Pak? Dianggap perkataan siapa? Firman Tuhan. Enggak, itu dianggap perkataan siapa? Roh maksudnya? Kudus sama dengan Jadi Kristus. bukan Paulus. Paulus itu adalah perantara. Oke, jadi perkataan Atas Paulus bukan. 2 Petrus 1. Saya nggak nanya inspirasi siapa, Pak. 2 Petrus 1 ayat 22, 20, 21, 22. Saya nggak nanya inspirasi siapa. Ini perkataan siapa? Paulus berbicara atas nama, Ini Paulus ya? nama Roh Oke, Kudus. Paulus. Kalau Matius 18 ayat 3 perkataan siapa, Pak? Sama. Perkataan siapa? Itu perkataan firman. Firman siapa? Ya tadi yang sudah Enggak, yang dibaca. berkata siapa? Matius 18:3. Ya tadi kan yang sudah dibaca toh. Iya, siapa? Perkataan siapa? Loh, itu kan Tuhan Yesus toh. Yesus yang ngomong. Ya. Sama nggak, Pak? Kalau nggak bertobat, kamu nggak masuk surga. Kalau nggak mengaku Yesus Tuhan dan Juru Saya Selamat, tanya dulu. kamu selamat. Paulus diberi kuasa oleh Tuhan. Lebih kuasa siapa? Paulus diberi kuasa Roh Kudus
dikaruniakan kepada Rasul Paulus. Jadi Paulus lebih kuasa dari. Paulus menerima mandat itu dari Yesus. Oke. Terus Jadi kalau dia- menerima mandat dari Yesus, Dia berbicara firman ini itu berdasarkan mandat. Dia tidak sembarangan berbicara. Oke. Dia menyampaikan apa yang dia dengar, oke, apa yang dia lihat itu yang dia sampaikan di sini. oke. Jadi Kalau nggak- begitu berarti kalau Paulus menerima inspirasi dari Yesus atau Roh Kudus, Nah, kita kembali ke sebentar Pak, konteks. sebentar. Saya lagi bicara nih Pak. Nah, jadi kalau Bapak bilang ini adalah inspirasi Roh Kudus, Jelas. yang berbicara, sebentar Pak. Ilham Ya, Roh tolong dengerin saya Pak. Ya, ya. Kalau Bapak bilang ini inspirasi Roh Kudus yang dikatakan oleh lewat Paulus, dan Bapak bilang Paulus menerima kuasa dari Yesus, Ya. berarti Yesusnya pelin-pelan kalau gitu. Oh, kok pelin-pelan? Nah, sekarang Yesus bilang kalau tidak bertobat nggak masuk surga. Di Roma 10:9, kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dibangkitkan Allah, kamu selamat. Makanya Beda apa sama Pak? Bapak selamat dulu. Nah, makanya beda apa sama ini? Bapak selamat dulu, baru belajar Alkitab itu masuk pengetahuan Saya kebenaran. tanya Pak, maksudnya sama nggak Matius 18:3 sama Roma 10:9? Kalau Pak Dondi belum selamat, Hah? Pak Dondi tidak akan ngerti ayat-ayat itu, Pak. Wah, gini Pak, gini Pak. Ayat-ayat itu membuat Bapak sendiri jadi bingung. Enggak, saya nggak Karena bingung. Justru sekarang Bapak lagi bingung nih. Oh, Saya tanya. Loh, Saya tanya Pak, saya tanya ya. bagaimana Matius 9? Bagaimana Matius 9 ayat 2? Matius 9 kalau dia Apa? beriman Ya. diampuni. Sudah mati belum? Belum. Yesus sudah mati belum? Belum. Dia selamat nggak? Siapanya selamat? Yang tadi yang Orang yang lumpuh belum mati kan Pak? dia selamat nggak? Selamat kalau dia beriman. Berarti tanpa Yesus mati juga toh? Iya. Ya. Nah, terus berarti Yesus perlu disalib nggak? Yesus perlu dan tidak itu kemohonan Allah. Nah, tolong tanya. Tolong Pak tunjukin saya ayatnya. Allah minta Yesus supaya mati di atas kayu salib buat nebus dosa Bapak. Allah mengutus. Ya. Yohanes 3:16. Oke. Mana salibnya mati? Baca Nah, Yohanes. saya udah hafal. Karena begitu besar kasih Allah atas Ya. dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Jelas dong. Di salibnya Jelas. mana Pak? Di salibnya mana? Sudah lah enggak. Itu salib itu adalah simbol daripada hukuman bangsa Romawi. Ada salibnya nggak? Sudah. Di Yohanes? Oh, enggak, jangan. Jangan itu. Jangan Pak, jangan gitu. Nah, Bapak jangan menampilkan sendiri. Yohanes 3:16, di mana dia harus mati di atas kayu salib, Pak? dasar Pak Dondi tidak kuat. Silakan Kenapa ajarin tidak saya. kuat? Karena Ajarin terbukti ketika saya ajukan Matius pasal 9, Iya. Bapak tidak ternyata bertentangan dengan apa yang Enggak Bapak maksudkan bertentangan. di dalam Kalau orang lumpuh, Matius pasal 18. Kalau orang lumpuh, Udahlah. nanti dulu kan saya baru menjelaskan juga, Pak. Kalau orang lumpuh, dia beriman, dosanya diampunin. Betul, Pak. Tapi dia belum mati. Begini saudaraku, Dia belum mati loh, Pak. saya baik selamat dulu lah. Karena Bapak ini masih orang berdosa. Saya bisa bertobat. Bapak sudah bertobat belum? Saya orang kudus. Bapak sudah bertobat belum? Sudah beres. Sudah bertobat. Sudah selesai. Sudah bertobat dari tidak manusia. Saya tidak berbuat dosa. Oke, sekarang kita bandingkan dengan perjanjian lama, Pak. Tidak usah bahas soal perjanjian lama. Enggak, itu gini. pengetahuan. Enggak, gini. Pengetahuan. Gini. Kita bahas. Bapak bicara, saya dengerin. Saya bicara, Bapak bahas dengerin. ini dari sini saja. Oke, karena yang Bapak tunjukkan di sini, ini semua perkataan Paulus. Pak. Jangan Pak Dondi. Ini perkataan Paulus Pak semua ini. Dondi belum percaya, jadi belum Memang bisa saya tidak mengerti percaya, apa. Pak. Buka 2 Korintus 3. Ayo silakan buka. Buka 2 Korintus Perkataan siapa, Pak? Yesus atau Paulus? Pokoknya itu firman Allah. Enggak. Paulus Paulus itu Yesus. tidak berbicara atas dorongan Roh Kudus. 2 Korintus Ayo. berapa? 2 Korintus berapa? 2 Petrus. Oh, 2 Petrus. Tadi Bapak bilang Buka 2 Korintus 3 Oh, 2 Korintus. 2 Korintus 3. ayat 14. Oke, perkataan siapa nih, Pak? Firman Allah adalah ilham Allah. Pak, saya nanya inspirasi atau Roh bukan? Kudus berbicara atas Roh Kudus menyampaikan firman Allah kepada rasul-rasulnya untuk menyampaikan 2 kepada Korintus 3 manusia. berapa, Pak? Ayat 14-15 silakan. 2 Korintus 3 Ayat 14-15. 14-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Kalau Bapak sudah memiliki Roh Kristus, baru Bapak ngerti Alkitab ini, Pak. Selama Bapak dengar dulu, selama Bapak belum selubung belum diangkat, belum percaya pada Yesus, sampai ayam tumbuh gigi pun Bapak tidak akan bisa mengerti Alkitab. Oke, saya tanya sekali lagi, Pak. Ini perkataan siapa? Firman Allah. Ini ilham. Saya Kudus. tidak nanya ilham atau inspirasi, Ini Pak. tertulis kan? Ini tulisan siapa, Pak? 1 Korintus, 2 Korintus. Ini firman Allah, ilham Allah Iya. kepada Rasul Paulus. Berarti untuk ini disampaikan perkataan Paulus, Pak, ya? kepada jemaat di Korintus. Ya, berarti perkataan Paulus ya?
Ilham Allah. Iya, perkataan Paulus. Ilham Allah lewat Paulus. Oke, berarti perkataan Paulus. Bukan perkataan Paulus. Ini perkataan Tulisan. Roh Kudus. Tulisan Paulus. Roh Kudus. Tulisan Paulus. Boleh ditulis Iya. karena Roh Kudus menyampaikan firman Iya, dan ditulis iya. oleh Berarti perkataan Paulus ya, Pak? perkataan firman Allah. Oke. Roh Kudus. Sekarang Bapak bilang tadi ini 100% firman Allah, Pak ya? Buka dulu, buka Tunggu dulu. sebentar. Saya ingin mengingatkan Bapak. 100%. 100%. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Oke, supaya tidak lama-lama ya, Pak ya. Oke, silakan. Kan menarik ini. Iya, ini sangat menarik, Pak. Apa ini? Ini apa? Kitab suci Katolik. Saya Tunggu sebentar, Pak. no, Bapak dengerin aja dulu. kita ke sini Alkitab. Bapak dengerin saya dulu. Tidak, saya tidak akan bisa menerima. Oke. Saya sudah tutup kunci. Oke. Di luar Alkitab itu ini saya tidak akan terima. Ya? Bapak buka dulu 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini yang punya Bapak pegang, Bapak baca. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayat 7. Oke. Pertanyaannya hubungan dengan Buka dulu, Pak. Buka dulu, Pak. Baca dulu, Pak. Aduh, bro. Ayo, buka Pak dulu. Dondi. Ayo, sama nggak dengan ini, Pak? Bapak, Gitu. ah, Sama nggak dengan ini? saya 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapak boleh baca banyak buku, Hmm. tapi saya hanya berpedoman pada satu buku. Yang ini aja. Ini saja. Ini aja. Oke. Ini enggak. 1 Yohanes 5 Jadi ayat 7. kalau Bapak bandingkan dengan ini, Saya baca, sama nggak isinya dengan Bapak? tidak benar. Saya baca, Bapak sama nggak isinya? Oke. Saya bilang tidak Bapak benar. buka 1 Yohanes Saya 5 tidak ayat 7. terima itu. Bapak buka 1 Yohanes 5 Saya ayat pegang 7. ini. Iya, buka. Berani nggak Pak buka? Berani buka nggak? Loh, 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 5 7. 7. Buka. Loh, berani dong. Makanya saya baca sama nggak? Orang kudus kok anak Tuhan. Baca, Pak. Bapak kan masih ada selubung di mata. Saya baca belum sama nggak dengan percaya. itu? Saya baca sama nggak dengan itu? Sebab ada 3 yang Ya. memberi kesaksian di dalam sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Pertanyaannya apa? Saya baca sama Enggak usah. Enggak, Bapak baca. Enggak bisa. Saya tidak akan setuju dengan Bapak pegang. Bapak enggak bisa. Bapak pegang. Itu kan Alkitab Katolik. Iya, Bapak pegang. Bukan saya. Bapak pegang. Enggak usah. Bapak lihat. Saya tidak dengar itu. Saya baca. Anda usah, jangan berapologetika lah. Oh. Enggak usah. Jangan lari ke situ. Jangan alihkan. Bahas dari ayat ini saja. Kan iya itu Enggak, makanya. Sekarang saya minta Sudah, Bapak enggak buka. usah, Enggak mau. jangan. Bapak enggak mau buka. Saya sudah baca. Oke, sekarang saya baca, Pak. Enggak usah baca itu. Makanya Bapak tolong dengarkan. nggak bisa. Sama enggak dengan itu, Pak? Tidak. Enggak sama dengan itu. Tidak benar. Tidak benar. Di luar Alkitab yang Oke. sudah tertulis tadi. Sekarang saya tanya. Wahyu 1 ayat Oke, 3. sekarang saya tanya. Kitab Bapak yang itu ada berapa kitab, Pak? Sudahlah. Enggak, saya tanya Itu berapa kitab? pengetahuan. Enggak berapa kitab? Pengetahuan. Berapa kitab, Pak? Bapak selamat dulu deh. Tahu enggak, Pak, berapa kitab? Bapak belum selamat. Enggak, selamat Bagaimana itu Bapak nanti. mau mengerti Selamat Alkitab? itu nanti, Pak. Sekarang saya tanya, itu ada isi berapa kitab, Pak? Enggak, selamat dulu Nah, lah. Bapak tahu atau enggak? Kalau itu masuk dalam kategori 1 Timotius 2 itu ayat 4 bilang setelah selamat dulu baru memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya tanya Pak Kris. Pertanyaan soal berapa kitab itu masuk dalam poin yang Ya kedua. sudah, Bapak sebagai pendeta, saya tanya itu ada berapa kitab, Pak? Sudahlah. Lo enggak, kenapa sudahlah? Bapak baca aja berapa kitab dalam. Saya bisa sebutkan. Begini Pak Enggak, Don. ini. Saudaraku, Bapak tahu enggak? Bapak tahu enggak itu berapa kitab? saudaraku belum selamat itu masalahnya. Pak, masalah selamat itu nanti, Pak. Lo nggak Itu bisa. urusan yang di atas, Pak. Gak Masalah bisa selamat. kalau urusan di atas. Iya, sekarang Jadi itu berapa kalau- kitab? kalau Bapak Sekarang bilang- berapa kitab itu, Pak? Kalau banyak dosa, Berapa kitab? banyak dosa. Kalau saya masuk banyak mana? dosa, saya tinggal bertobat. Masuk mana? Bertobat masuk surga. Masuk. Bertobat masuk surga. Kalau dosa banyak, Bertobat masuk surga. Nah, Bapak bertobat nggak? dasar pertobatannya apa? Bertobatnya karena kita menyesali perbuatan kita. Iman timbul Kita dari tidak- apa? Iman saya atas Tuhan yang Maha Esa, bukan atas Tuhan yang jadi Tuhan yang manusia. mana? Tuhan, Tuhan yang yang tidak jadi manusia, Pak. Iya, Tuhan yang mana itu? Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya sekarang Nabi Muhammad SAW. Tuhannya siapa? Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak buka Ulangan 6 ayat 4. Iya. Buka. Adonai Elohenu, Adonai. Coba buka dulu. Udah, saya udah hafal Pak di sini, Pak. Jadi Sema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. itu Tuhan Israel, Pak. Iya, betul. Bukan Tuhan Pak Dondi. Sama. Sekarang gini. Mazmur. Oke. Mazmur. Oke. 187 ayat 19-20 mengatakan Oke. hukum Taurat itu Yafir itu Oke. hanya khusus untuk Israel, bukan untuk Oke, Pak sekarang Dondi. ini kitabnya orang Yahudi, Pak. Gak usah, saya nggak Loh, kok nggak usah? Nggak usah. Katanya bukan Tuhan saya. Kita bahas dari sini. Katanya bukan Tuhan Kita saya. kembali ke topik. Jangan Nanti dulu, Pak. Nanti dulu. Ini Sudah. keselamatan juga. Keselamatan. Sudahlah, kan Oke. dari sini Sekarang saja. gini. Ini punya saya, Pak. Oh. Ini Saya tidak akan terima ini yang itu. jadi perjanjian lama, Pak. Nggak, saya nggak. Ini perjanjian lama Bapak nih. Saya hanya baca firman Tuhan Keluarin, Pak, kitabnya. yang Ya. di Alkitab aja deh. Keluarin. Kitab Bapak keluarin.
Gimana Bapak nggak tahu isi kitabnya ada berapa? Sudahlah, itu pengetahuan. Iya udah Bapak nggak tahu. Bapak nggak tahu. Saya akan siap ajarkan Pak Dondi. Asal Pak Dondi mau. Boleh, ajarin saya. Kitab Protestan berapa kitab? Bukan, Bapak belum percaya bagaimana saya mau ajarkan. Justru Bapak bikin saya pengetahuan. percaya Pak. Bikin saya percaya Pak. Bapak kalau bikin percaya, Bapak percaya dulu Yesus. Enggak dulu, saya percaya dulu berapa kitab. Iya, percaya dulu kepada Yesus. Nanti Pak, nanti kalau Bapak bisa ajarin saya, baru saya percaya Yesus. Udahlah. Udah, Pak, nggak bisa jawab. Orang akal dulu Pak, baru iman. Masa iman dulu Begini, Pak? Pak. Oke. Bapak percaya dulu lah. Untuk selamat dulu, syarat tadi saya sudah kasih tahu. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, ada 2 kehendak Allah. Allah mau supaya manusia selamat. Oke. Baru yang kedua memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ah. Yang Bapak bahas, mohon maaf ya, yang ada di YouTube Bapak itu saya sudah lihat. Hampir 99% itu pengetahuan. Nah memang harus pengetahuan Pak. Tapi bukan. Nah sekarang Bapak mau beriman tanpa pengetahuan. 2 Korintus 2 Sekarang Bapak mau beriman tanpa pengetahuan. Beriman kepada firman Allah ini. Tanpa pengetahuan. Pengetahuan nomor 2. Keselamatan Sekarang kalau dulu. pengetahuan nomor 2, saya tanya ini ada berapa kitab Pak? Gak bisa. Berapa kitab? Saya akan ajarkan Bapak. Tolong ajarin saya ini berapa kitab? Saya akan ajarkan, tapi bukan sekarang. Oke. Yang sekarang saya mau sampaikan itu yang sekarang begini, aja Pak. Begini saudaraku. Gini. Bapak percaya dulu dong. Kalau Bapak percaya, saya akan percaya kalau Bapak punya pengetahuan. Loh, yang pertama iman dulu. Enggak, pengetahuan dulu Pak. Gak bisa, di mana? Sekarang Bapak mau bilang Yesus, tapi Bapak nggak tahu ini sih berapa kitab, gimana? Pak Doli masa masuk sekolah dulu baru mendaftar. Loh, mana yang benar? Yang benar dulu baru belajar Islam. Ya begitu. Sekarang Bapak udah tahu belum ini berapa kitab? Pernyataan Pak Doli tadi itu berhubungan pengetahuan. Betul. Saya justru kalau kita nggak tahu isinya, bagaimana kita mau percaya? Saya bisa menjelaskan. Oke, sekarang ini berapa kitab? Ini berapa kitab? Jelaskan. Nah, coba berapa kitab Pak? Gak usah lah, kayak itu masuk pengetahuan untuk apa bahas Betul. itu. Kita bahas intinya, fokusnya di konteks bahasan. Intinya nanti akan masuk Pak. Percuma Pak. Ini berapa kitab Pak? Percuma Pak. Ini berapa kitab? Saya tidak akan jawab. Ini berapa kitab? Saya tidak jawab. Ini berapa kitab? Saya tidak jawab. Biarpun Bapak 1 Korintus. Saya pengen tahu Bapak punya pengetahuan atau enggak? 1 Korintus 13 mengatakan. Oke. Kata Paulus bukan? Biarpun Bapak itu punya menguasai semua bahasa. Pak, yang saya ikutin perkataan Yesus Pak. Kalau tidak punya kasih, nol besar. Yang saya ikutin perkataan Yesus Pak. Yang saya ikutin perkataan Yesus. Oke, sekarang gini. Ini berapa kitab? Bapak tidak bisa buktikan apa yang saya jelaskan tadi. Yang saya tanya. Mulai dari Matius 9 Bapak tidak bisa jawab. Saya sudah jawab. Orang yang beriman dosanya diampunin. Tapi orang lumpuh itu kan belum mati Pak. Maaf Bang Doni, Bapak ini kan tadi bilang saya tanya, saya berdosa juga, saya tidak berdosa. Ini bingung saya. Enggak bingung. Kalau Bapak nanya saya berdosa, ya, saya bisa orang berdosa. Itu membuktikan. Tapi kalau saya bertobat, saya bisa masuk surga Pak. Itu artinya bahwa Bapak itu belum percaya. Saya tidak percaya Tuhan yang jadi manusia Pak. Ya itu urusan Bapak. Nah makanya sekarang saya tanya Bapak ini berapa kitab? Bapak selamat dulu baru Bapak saya ajarin mau nggak Pak? Saya ajarin. Tidak perlu ajar saya. Saya ajarin mau nggak? Saya diajarkan oleh Roh Kudus. Oke, sekarang saya ajarin mau nggak? 1 Yohanes 2:27 buka. Ayo buka. 1 Yohanes 2:27. Tapi kalau saya suruh buka 1 Yohanes 5:7 Bapak mau ya? Bapak mau nggak? 1 Yohanes 5:7. Ya kan tadi sudah. Ayo 1 Yohanes 7 2 ayat 7. Baca 1 Yohanes 2 ayat 27. 27. Baca. Oke, sekarang 27. Baca. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Saya nggak perlu diajar sama Bapak. Ya udah saya tanya ini berapa kitab? Tidak, tugas saya datang untuk yang ini berapa kitab? Menjelaskan keselamatannya dulu. Yang ini berapa kitab? Itu pengetahuan. Yang ini berapa kitab? 1 Timotius 2 ayat 4. Bapak tahu ini? Pengetahuan ini masuk Bapak nggak tahu. Bapak nggak tahu. Saya lebih tahu dari Bapak. Oke, tunjukin ke saya, ajarin saya Pak. Bapak selamat dulu. Berapa kitab ini Pak? Ya, Bapak sendiri tidak. Saya nanti akan selamat kalau saya sudah memilih Yesus, kalau saya percaya. Nah, sekarang kalau Bapak bilang selamat, Yesus ternyata tidak perlu mati untuk orang yang bertobat mati itu. Bro, nggak usahlah berapologetika. Loh, harus berapologetika Pak. Bapak masih orang berdosa, masih ragu-ragu juga. Saya bisa bertobat, Bapak bertobat nggak? Dasar pertobatannya apa? Karena saya menyesali perbuatan saya. Mana bisa masuk surga? Nggak bisa. ada itu. Kata Yesus? Nggak ada. Kata Yesus apa Pak? Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan surga. Percaya pada omongannya Yesus, bukan pada perbuatan Bapak. Tapi Yesus di sini mana ngaku Tuhan? Nggak ada. Enggak, Yesus di sini mana ngaku Tuhan Pak? Sudah. Buka Yohanes 5 ayat 31-32. Ayo Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa.
Sabar dulu, jangan salah lagi. Lah, 5.30. Jangan salah. 5.30 saya baca nih Pak, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang salah dari saya? Baca dulu baik-baik. Oke, sekarang Bapak yang baca. Bapak yang baca. Baca baik-baik. Bapak yang baca. Bacain saya. Saya kasih tahu. Bacain saya, Pak. 1 Korintus 13. Enggak, Yohanes 5:30-31 bacain saya. 1, kalau tanpa 2 orang Iya, saksi. sekarang bacain saya, bacain Kalau saya. tanpa 2 orang saksi, maka Iya. satu perkara itu enggak sah, Pak. Iya, sekarang bacain saya. Yohanes Jadi, 5:30-31 bacain, Pak. Kalau Bacain. untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, di mana Yesus mengatakan bahwa dia Tuhan? Kalau Yesus katakan bahwa dia Tuhan, maka kesaksian itu tidak benar. Harus orang lain, berarti minimal harus 2 saksi yang memberi kesaksian. Ada kata-kata Tuhannya? Udah KO, Ada kata Tuhannya? Udah selesai. Ada kata Tuhannya, Pak? Sudah selesai. Tadi berapa tadi? Yohanes berapa tadi? Udahlah. KO benar, Pak? KO. KO dari mana? Di mana? Kesaksian sebagai Tuhan, Pak. Sorry. Kesaksian sebagai Tuhan atau Sudah, sebagai apa? bro. Artinya begini. Apa coba? Ayo, mana? Udah Korintus. Ini mati nih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ayo, yang mana tadi yang ada kesaksian Tuhan? Jadi begini aja. Kesaksian Tuhan mana tadi, Pak? Jadi begini saja. Tunggu. Sudahlah, Kesaksian udah. Tuhannya mana? Udah. Jadi begini. Kesaksian yang ada 2 saksi Tuhan itu mana, Pak? Begini Bang Dondi. Iya, Ya, Pak Kris tolong tunjukin Sebaiknya- saya. Kalau bersaksi dengan Tuhan dengan 2 saksi di mana, Pak? Sebaiknya kembali ke sini dulu dah. Ya nanti dulu, Kembali nanti ke dulu, konteks. nanti dulu. Ini pengetahuan semua yang kita bahas. Tolong dibacain tadi yang ada kesaksian saya Tuhan mana? Sudahlah. Loh, kok sudah lah, berarti nggak ada. Lah katanya Bapak bilang Bapak tahu. Lah tadi kan saya Yohanes 5:30, terus kenapa Bapak lari ke Korintus? Salah, bukan 30. Ya sudah berapa? Salah. Bapak 30 salah 31. Tadi Bapak bilang 30 31. Salah. Berapa? 31 32. Oh, 31 32. Oke, sekarang kalau ada Tuhannya baru. Kalau tidak ada Tuhannya Oh. gimana, Pak? Bukan soal tidak ada Tuhan. Saya baca nih, Pak ya. Saya baca Itu nih ya, soal 30 kesaksian. 31 32 nih. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, mana Tuhannya? Kalau dia bilang dia Tuhan, itu Iya. kan pertanyaan Bapak. Saya baca lagi nih. Nah, Maka kesaksianku tidak benar. Ya, karena itu kan Mana kata Tuhannya? Ya, Bapak yang bilang Tuhan toh, bukan dia. Nah, sekarang Yesus ngaku nabi nggak di sini, Pak? Tanya saya tanya. Yang ngomong Tuhan kan Pak Dondi. Kan saya Bukan tanya, Yesus. di mana Yesus ngaku Tuhan? Karena Yesus berkata bahwa kalau dia sendiri bersaksi, kesaksian, kalau dia bilang dia Tuhan, maka itu tidak benar. Loh. Harus ada, sabar dulu. Iya. Jangan Enggak, saya nunggu pernyataan Bapak kesaksian itu Tuhan. Udah. Itu Bapak melintir. Udah salah. Sekarang Yesus ngaku nabi Nggak nggak? Ngaku nabi nggak? Dia bersaksi kalau dia sendiri yang ngomong. Saya baca aja maka nih, Pak. Saya baca itu nih. tidak Saya baca benar. ini biar para Harus penonton. ada 2 orang saksi, Pak. Biar para penonton juga baca nih, Pak. Yohanes 5 31 32. Ya. Sabar dulu, dari pertanyaan Bapak kan bicara Yesus ngomong. Saya bacain, Tuhan, Pak. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikan tentang aku adalah benar. Artinya orang lain yang bersaksi bahwa dia Tuhan. Yang mana? Tapi kalau dia bersaksi bahwa dia Tuhan, Berarti itu Yesus tidak benar. mengaku sebagai Tuhan, Tidak, kan? Bapak yang bilang Tuhan. Kan saya bilang, Nggak di bisa, mana Yesus salah. mengaku sebagai Tuhan. Justru karena kalau Oke. dia mengaku dia Tuhan, Sekarang- kesaksiannya tidak benar. Sekarang Yesus mengaku Harus sebagai nabi nggak, Pak? orang lain yang Sekarang bersaksi Yesus mengaku tentang sebagai dia. nabi nggak? Ah, Sekarang Yesus mengaku sebagai nabi sudah, nggak? kembali ke konteks. Enggak, saya Nah, tanya. Kembali ke konteks. Ini Ntar dulu, Pak. pengetahuan. Ntar dulu. Bapak percuma belajar ini semua ini Oke. menyesatkan pikiran Bapak. Sekarang di mana Jangan Yesus terlalu mengaku banyak. sebagai nabi? Banyak meramu, banyak ajaran yang masuk yang merusak ini pikiran Kalau Bapak saya yang tanya, sehat. Bapak nggak bisa jawab, kenapa lari ke sini? Bapak Terus, belum Pak? percaya. Bapak Memang belum percaya, Pak. Ya udah, kalau Nah, belum percaya selesai. ya sudah. Ya udah. Sekarang Sudah selesai. di mana Yesus ngaku nabi? Ya udah, berarti Bapak belum percaya. Oke, Sudah. cukup. Cukup. Saya bacain ini, Pak. Nah, Anda perlu dibaca. Bapak mau denger nggak Saya apa-apa? nggak- Ini buat penonton, Pak. Buat penonton. Loh, untuk apa? Enggak, Bapak semua denger nggak apa-apa. Ini kan buat penonton. Itu Alkitab siapa? Ini punya Katolik. Ya, bukan punya saya. Bapak punya yang ini dari mana? Loh, ya Dari sudah. mana? Dari Sudahlah. mana, Pak, ini? Itu pengetahuan. Dari mana? Dari mana Membahas ini? pengetahuan. Sudahlah, Pak Doni. Ini dari mana, Jangan Pak? coba-coba Enggak, saya memintir. tanya. Ini dari mana, Pak? Kembali ke konteks ini. Enggak, saya tanya ini dari mana asalnya? Bapak nggak bisa bertanya tentang Kenapa? ini pernyataan yang Nanti, saya. Pak. Itu nanti, Pak. Nanti, tenang aja. Ini dari mana, Pak? Sudahlah. Bapak nggak tahu ini dari mana? Bapak boleh diskusi dengan pendeta yang lain bahas ini. Bapak nggak tahu ini Kalau dari saya mana? no. So, sudah. Kita Bapak dari sini, Pak. Titip. Kita Bapak Ini- dari sini. Lah, itu menurut Bapak. Ini lihat nih, Pak. Sudah, ya enggak, saya Dari nggak mana? mau. Itu kan Bapak yang buat. Nih. Ini, oh, saya yang buat. Ini Sudah saya beli lah. Pak di Kanada ini. Orang yang buat. Oke, sekarang saya bacain. Orang itu tidak berbicara. Sekarang saya atas nama bacain Allah. buat penonton, ya. Nggak usah. Bapak mau denger nggak denger? Bapak silakan. Baca yang di sini, bukan baca yang di situ. Saya bacain, Pak, yang di sini. Oke, saya bacain. Ya udah, itu Bapak cukup. denger ya.
Ntar dulu Pak, tenang aja. Jangan pakai referensi di luar kitab suci ini. Tenang aja Pak, tenang aja. Saya baca ini. Pak Dondi, 1 Yohanes 5:7. Dengar Pak. Bapak boleh jago sama pendeta yang lain, tapi jangan sama saya. Oh, oke, sekarang saya ini berapa kitab? Udah. Bapak belum percaya bagaimana saya mau jelaskan. Enggak, saya tanya Bapak kalau Bapak jago ini berapa kitab? Enggak. Lah, berarti Bapak belum jago. Kalau Pak Dondi sudah menyatakan bahwa Bapak belum percaya. Ya oke, sudah, ya sudah, makanya nih saya bacain Pak. Bagaimana? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga. Saya tidak Bapa, membahas Firman dan soal Roh Kudus, pengetahuan. dan ketiganya adalah 1, dan 3 yang memberi kesaksian di bumi. Saya bacakan Pak, ini Pak. Kita bahas dulu tentang keselamatan dah. Sebagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah Yunani. Saya tunjukin di sini. 1 Saya tunjukin di Timotius sini. 2 ayat 3 dan 4 itu kuncinya. Bentar Pak, saya tunjukin di sini Pak. Biar penonton juga lihat. Ya, Biar teman-teman Bapak juga lihat. ya penonton kan sudah ngerti ya, buktinya Bapak sudah Bapak tidak bisa menjawab. Menjawab apa? Yang mana Pak? Ya sudahlah. Bapak belum percaya kok. Lo memang nggak percaya, Ya kenapa saya harus sudah, jawab? berarti Bapak masuk neraka ya Oke, udah. masuk neraka kan saya di Ya, Bapak. Bagaimana mungkin Saya bacain dulu orang Pak. berdosa Saya bacain dulu Pak. Bapak tolong diam dulu. Bapak tolong diam dulu. Sabar, ini kitab suci. Iya, ini saya bacain ini. Pikiran Allah ini. Iya. Masa pakai pikiran Bapak yang masih berdosa. Ini Bapak tulisannya dari nggak Bible, usah, nggak usah. Ini Bible bukan? Saya tidak akui itu. Ini dari mana? Ini punya Ini dari mana? Sudah, ini saya pegang. Ini dari mana? Asalnya kalau nggak dari sini Pak. Kita sudah sepakat Kejadian sampai Wahyu. Ini dari mana? Sudah Asalnya kalau lengkap, bukan dari sudah- sini Pak. Itu Bapak Berarti Bapak nggak tahu kalau kita Bapak dari Katolik. Bapak tidak perlu. Pendiri Bapak Protestan tidak siapa perlu. Pak? Bapak Pendiri tidak Protestan perlu. siapa? Gak usah. Masalah keselamatan. Martin Luther ngambil kitabnya dari mana Pak kalau nggak dari sini? Masalah keselamatannya Bapak. Martin nggak bisa Luther jawab. ngambilnya dari mana Pak kalau nggak dari sini? Percuma, Pak, saudaraku. Bapak dari mana ini? Kalau Bapak mau beriman, Bapak bilang selamat masuk surga berdasarkan Udah ini. selesai. Saya tanya Pak, ini dari mana asalnya? Pemirsa sudah dengar langsung. Saya bacain dulu Pak. Saya kira sudah. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua. Itu pikirannya Dan dia. Ini kitab ini Pak. Pikirannya manusia. Ya, biarin aja orang dia mau Kita bahas Ya manusia. biarin aja, saya mau bacain buat penonton. Kita bahas pikiran Allah. Bagian ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Pak Dondi, Bapak tolong dengerin tadi dulu. sudah mengakui bahwa Bapak belum percaya. Bapak dengerin dulu. Kalau Bapak belum percaya, bagaimana bisa Bapak Ya, Bapak dengerin dulu mengerti aja. firman Tuhan? Bagian ini, Pak, ini kiranya aslinya kitab- sebuah catatan kitab- di pinggir halaman Kitab suci salah satu ini naskah pikiran terjemahan Allah, Pak. Latin yang Bapak nggak menghargai ini Pak. Sabar, pikiran Allah, Pak. Ini kitab suci bukan Pak? Kitab saya tidak akui itu. Lah, Saya ini dari tidak- mana? Ini dari mana? Saya pegang yang Saya tanya ini dari mana? Sudah kita udah sepakat. Dari mana ini kalau nggak dari sini Pak? Wahyu 1 ayat 3 bilang Dari apa? mana itu dari? Wahyu 1 Itu ayat dari 3 mana? bilang. Sudah. Yang nyusun itu siapa Pak? Sudahlah, nggak usah berapologetika Oh, dengan berarti saya. Bapak nggak tahu. Saya baca lagi Pak. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin, Pak. yang kemudian, Pak jangan pegang Bapak, jangan begini. pegang saya Pak. Begini, Pak Jangan Dondi. pegang saya Pak. Pak Dondi kan belum percaya. Tunggu Pak. Bagaimana mungkin Bapak boleh ngomong kalau saya udah bisa ngomong baca ini Pak. belum mengerti firman Tuhan? Iya, Bapak nanti ngomong kalau saya udah baca ini ya. Sudah, saya nggak Enggak apa-apa, bukan Saya buat Bapak, tidak bukan buat butuh. Bapak, ini buat penonton. Nggak usah. Buat penonton. Penonton itu Ini channel mau- saya Pak. Penonton itu Ini channel saya Pak. Iya, tapi bicara yang Ya udah, yang Bapak ini. sudah ngomong tadi, udah dengerin, sekarang saya mau baca. Untuk apa? Untuk penonton. Untuk Ya apa? sudah dengerin dulu. Kenapa Penonton Bapak nggak mau mendengar dengar? ini ajaran Ya sesat. sudah, dengerin dulu Pak. Mendengar ajaran sesat. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin Aduh. yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bapak boleh berdiskusi dengan yang lain. Pasti tidak. Tapi kalau asli, dengan Pak. saya kita kembali. Saya bagaimana mau berdebat sama Bapak? Bapak ini jumlahnya kita berapa aja nggak tahu. Bapak belum percaya. Enggak, Bagaimana? bukan masalah percaya atau tidak. Bapak ini kan Kalau Bapak mau percaya kepada ini, Bapak harus tahu dong isinya. Pak Dondi ini mau belajar yang materi yang mahasiswa. Sementara Bapak belum jadi Oke. belum lulus SD. Kalau Bapak bilang jago, Sabar dulu. kalau Bapak bilang jago, oke. Itu ada. Oke, kalau Bapak ada bilang jago, sistemik. kalau Bapak bilang jago, satu ayat Pak di dalam Sudah tadi. Saya mau tanya Pak. Saya mau Pertanyaan. Bapak bilang bahwa Bapak Saya mau sendiri tanya. belum pasti masuk surga. Ya Satu sudah. kitab ini yang Sudahlah. mengajarkan Trinitas di ayat mana Pak? Sudahlah. Ini Nggak tahu. pengetahuan. Nggak Saya tahu. tidak mau jawab. Loh, ini kan Ini kita apa katanya? kembali konteks dulu. Oke, sekarang kembali ke sini. Iya. Ini perkataan siapa? Paulus atau Yesus? Firman Allah. Firman Allah. Ilham Roh Kudus. Yang nulis siapa? Ilham Roh Kudus. Sama nggak dengan Paulus. Matius 18:3? Sudah.
Itu firman Allah. Sama nggak dengan Ilham perkataan Roh- Yesus? Firman Allah. Ya, firman Ilham Allah. Roh Kudus. Berarti pelin-pelan Allahnya. Tidak. Nah, kalau tidak Bapaknya- pelin-pelan, berarti Yesus mengajarkan yang lain dengan Paulus. Pikiran Pak Dondi yang pelin-pelan. Nah, kalau nggak pelin-pelan, Allah tidak pelin-pelan. berarti Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat? Sudahlah, Oh, kembali sudah lagi. lah, gimana? Bagaimana saya Orang Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat dan mati Begini, itu? saudara, Perlu nggak? bagaimana saya mau jelaskan pada orang yang belum percaya? Bikin saya percaya, Pak. Iya. Bikin saya percaya. Ya percaya ini dulu. Ini Paulus, Pak. Saya nggak percaya Paulus, Loh, Pak. lalu kalau gitu mau percaya siapa? Percaya Yesus. Ya. Ini kan firman Yesus juga yang lewat Paulus. Bukan, ini tulisan Paulus. Oh, Pak. nggak bisa. Nggak bisa gimana? Ini tulisan Paulus. Bapak baca dulu. Ya, mana? Baca mana? 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius Paulus atau bukan, Pak? Sudahlah. Saya tanya dulu Itu dong. Rasul. Iya, Paulus bukan. Jangan bantah loh. Saya tanya Paulus Sabar bukan. dulu. Saya tanya Paulus atau bukan? Paulus itu Rasul Tuhan Yesus. Saya yang nggak nanya dia diangkat. rasul atau bukan, Pak. Dia Paulus bukan. Dia Paulus adalah bukan. Rasul. Oke, Paulus. 2 Diangkat Timotius loh. berapa, Pak? 3 ayat 16. 16. Oh, itu ayat sisipan, Pak. Alah, enggak Sudah usah. dirubah. Itu pikiran Bapak. Bukan yang ngomong Isaac Newton, Pak. Enggak ada. Nah, ini saya tunjukin. Saya nggak perlu itu apa? Isaac Newton bilang 1 Timotius 3:16 ayat Saya 10, Pak. tidak butuh pikiran dia. Loh, Saya hanya mau pikiran pinteran firman. apa? Nggak Isaac ada. Newton pinteran mana? Nggak ada. Pinteran mana, Pak? Nggak ada itu. Bapak sama Isaac Newton pinteran Nggak mana? ada. Dia belum percaya. Udah percaya dong. Nggak ada. Kristen, Pak. Bagaimana Bapak buktikan? Orang dia Kristen percaya? ini. Iya. Bagaimana Bapak bisa buktikan? Ini saya tunjukin. Bapak sudah uji imannya. Saya tunjukin. Saya Sudah. tunjukin. Sudah uji imannya. Saya nggak bilang uji iman, saya bilang Oh, Newton bisa. bilang 1 Timotius 3 Baca 1 itu ayat Tesalonika 5. sisipan. 1 Tesalonika Nanti dulu, 5, Pak. 21. Nanti dulu, Pak. Nanti dulu. Ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Isaac Saya nggak Newton. butuh ini. 1 Timotius 3:16. Ini tafsiran orang. Saya Iya. tidak mau. Pinteran mana Bapak Nggak sama Isaac bisa. Newton? Saya diajarkan Roh Kudus. Pinteran mana Bapak sama Isaac? Saya. Pinteran Bapak. Saya Bapak diajarkan menciptakan Roh hukum Kudus. apa? Nah, sudahlah. Hukum apa Bapak ciptakan? Sudah, jangan lagi Hukum gravitasi Ini Bapak ciptakan? mengalihkan Enggak. semua pertanyaan Bapak Karena alihkan. Bapak sebutkan Udahlah. 1 Timotius 3:16. Percuma, Pak Doni. Saya langsung kasih ini, Nggak Pak. usah, jangan Ayat begitu. sisipan, Pak, itu, Pak. Bapak jangan, Yang ngomong bukan jangan saya. mengalihkan. Dari pertanyaan 1 belum selesai, Bapak alihkan pertanyaan yang Kan lain. Bapak saya kasih Padahal Bapak kasih ayat. kita kembali ke konteks. Iya, Bapak kan kasih ayat. Bapak lari-lari terus. Bapak kasih ayat Bagaimana kan? Bapak 1 bisa 3:16 kan? kebenaran? Nggak bisa, Saya udah. buktikan itu ayat Udah palsu. selesai. Orang belum percaya, belum akan ngerti. Ya udah, yang Udah. mana lagi Pak yang nggak palsu, Pak? Yang mana lagi? Nah, ada. Kamu harus Ini percaya. kata Isaac Newton, Pak, bukan kata Harus saya. Nggak ada itu. Ya sudah, ini pinteran mana Bapak sama dia? Saya diajarkan. Bapak Roh bikin Kudus. hukum apa? Saya diajarkan Roh Bapak Kudus. bikin hukum apa? Sudahlah, udah. Ini orang nomor 3, Pak, yang paling punya pengaruh di Itu dunia, menurut Pak. Bapak. Bukan menurut saya, Ya, menurut Michael H. Hart. Bapak bangga-bangga dengan ini. Ini semua nggak ada artinya, Pak. Loh, Bapak kitabnya dari mana? Nggak dari sini. Kitab Bapak dari mana? Kalau nggak dari sini. Cukup. Percuma, Ini Pak. paling sedikit, Pak. Nggak nyambung. Saya ajarin. Saya nggak perlu. Saya ajarin. Saya roh yang ajar. Ini 66 kitab. Sudah, saya Ini 73 kitab. pengetahuan saya nggak perlu. Itu Ini nomor 2. 78 Bapak kitab. belum percaya bagaimana Bapak mau Ini mengerti firman. 81 kitab. Nggak usah. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Saya tidak butuh itu. Yang Bapak mana yang bukan jalan. firman Tuhan? Sudah, itu bukan. Berarti ini bukan. Bukan. Nah, ini dari mana? Yang menambah itu. Ya, ini dari mana? apa? Ini dari mana? Sudah, ini Ini dari mana? ilham Allah. Ini dari mana? Ilham Allah. Asalnya dari mana kitab ini? 2 Korintus pasal 3 Asal kitab ini dari mana Pak kalau nggak dari 2 sini? Korintus 3 ayat 16. Iya, ini dari mana? Bapak jangan berdalih. Yang susun ini Jangan siapa? beralih. Yang susun ini siapa? Nggak usah, jangan Enggak. berdalih. Yang susun ini siapa? Bapak sudah tidak Yang susun ini siapa, Pak? Bapak tidak bisa lagi menjawab pertanyaan yang saya ajukan dari Apa kitab coba? suci. Yang mana? Bapak lari ke kitab-kitab itu. Yang mana Untuk pertanyaan apa? Bapak? Pertanyaan Bapak yang mana? Ah, Pertanyaan Bapak yang mana? udahlah, Sudah saya jawab semua, Pak. Yang mana yang saya belum jawab? Udah hukumlah lari ke ini. Yang mana yang saya belum jawab? Ya Yang udah. mana yang saya belum jawab? Udah Pak Donde. Yang Lebih mana baik yang Bapak belum saya rendah jawab? hati, Yang mana? Rendah hati saja. Enggak. Terima, dengar saya dulu coba rendah hati nih, Injil. Pak. Saya rendah hati nih. Dengar Injil Oke. supaya selamat. Saya rendah hati nih, Pak. Supaya Bapak masuk surga Pertanyaan dulu. Bapak mana yang belum saya jawab? Baru kemudian masuk surga dulu, baru Bapak belajar Alkitab. Kalau Bapak belajar, Oh. Bapak mengandalkan diri sendiri. Oh, jadi masuk surga dulu Saya baru belajar ya, Pak ya? iya dong. Oh. Ya memang satu Jadi Timot- Bapak bukan belajar dulu baru masuk surga nanti. Enggak dong, saya diajarkan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak harus masuk surga dulu. Bapak belum diajarkan sama Roh. Berarti Bapak belum masuk nggak surga, belum ngerti. belajar dong, Pak? Oh, saya sudah pasti. Sudah masuk surga belum? Pak, pasti. Sudah belum? Pasti, nama sudah terdaftar di Saya surga. sudah belum? Sudah. Berarti belum belajar dong? Sudah terdaftar Berarti di belum surga. belajar dong? Saya diajarkan Kan Roh. tadi Bapak bilang Roh masuk Kudus. surga dulu baru belajar. Nah, 1 Timotius 2 ayat Kan 3 Bapak dan 4. bilang masuk surga dulu Itulah baru yang belajar. baik dan yang berkenan Oke, pada Allah juru oke. selamat kita,
Oke. yang menghendaki Sekarang, supaya manusia selamat. Bapak bilang masuk Baru surga yang dulu, baru kedua belajar. memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Terus? Belajar itu nomor 2. Oke. Nomor 1 itu dengar Injil dulu supaya selamat. ya. Itu maksudnya. Ini ada Injil palsu Pak di dalamnya Pak. Bapak kata Bapak. Kata ini. Kata Bapak. Ini saya bukain Pak. Iya, Kalau Bapak mau baca nih. Bapak boleh bersetuju dengan ini. Pasti tidak Tapi asli. Loh, sekarang Bapak kitab ini dari sini. Terus Bapak nggak terima ini. Sudah. Dalil Bapak semua sudah dipatahkan. Patahkan sama siapa? Saya sudah patahkan. Patahkan dari mana? Ini Bapak Bapak belum udah baca itu percaya. belum? Bapak belum Enggak, percaya ini Yesus. bukan masalah percaya nggak percaya Pak. Bapak belum percaya Ini Yesus. ayat tidak asli. Bapak belum percaya Yesus. Bagaimana mau mengerti semua ini? Ini yang bilang tidak asli Pak, bukan saya. Bapak sudah tahu siapa yang bilang ini? Ini gerejanya. Siapa gereja Ini siapa? yang bikin AND. Ini Ya, Bapak nomor- nggak percaya sama orang. Nih Pak, baca nih. Ini yang ngeluarin siapa? Departemen Agama Republik Indonesia. Oh, ya. Bapak nggak percaya nih, resmi. Saya tidak percaya. Departemen Agama RI Pak. Bapak mudah sekali terpengaruh dengan tulisan-tulisan itu. Enggak, ini RI Pak, Republik Indonesia. Udah. Sudahlah Pak. Udah cukup. Sudah nggak bisa bantah Pak. Bapak sudah tidak bisa menjawab Menjawab kalau apa? masuk surga. Yang mana Sudah jawaban? selesai. Pertanyaan apa? Bapak belum percaya. Memang belum percaya. Ya, kalau itu belum- bukan pertanyaan. Kalau belum percaya itu belum bisa ngerti firman Allah, Pak. Nah, sekarang bikin saya ngerti Pak, makanya. Ya makanya tadi saya sudah bilang, Yesus mati hapus dosa Bapak. Semua Kata dosa siapa? Bapak, Kata siapa? semua dosa Bapak sudah Kata dihapus. Yesus atau kata Paulus? Semua dosa Bapak sudah lunas dibayar. Kata siapa? Sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kata siapa, Kapanpun Pak? meninggalkan dunia pasti ke sorga. Dan Kata Yesus sesudah atau kata Bapak Paulus? yakin menjadi orang kudus, Ya. pasti masuk sorga. Kata Yesus Maka atau kata Bapak Paulus? harus berbuat baik. Kata Yesus atau kata Setelah Paulus Pak? Bapak selamat, baru Bapak belajar Kenapa Alkitab. Bapak nggak jawab saya? Itu kata Paulus atau kata Yesus? Itu ilham Roh Kudus, bukan kata siapa. Kata siapa? Roh Kudus. Iya, kata Paulus atau kata Roh Yesus? Kudus itu adalah firman Yesus juga. Oh, firman Yesus. Sudah. Berarti Yesus pelin-pelan dong. Kok pelin-pelan? Lah, Yesus bilang, Bapak- kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Bapak punya pertanyaan itu dari pikiran Bapak yang Les, Bapak sendiri nggak Tolong ngerti. jawab saya, Nggak yang bisa. mati, yang bertobat Bapak itu. lari-lari. Bapak Ya tadi udahlah. tuh bilang masuk surga kan? Percuma kan. Berarti Yesus kan nggak perlu disalib Pak kalau begitu. Begini Bapak, kita bahas di keselamatan aja. Ini jangan- bahas semuanya Paulus Jangan Pak. lari-lari kemana-mana. Enggak, ini semuanya Paulus. Nah, ini firman Allah. Yang mana firman Allah? Terus, Yang mana? terus Bapak mau percaya apa? Sekarang saya tanya. Saya percaya perkataan Yesus. Ya, perkataan yang mana? Bertobat, makanya masuk surga. Yang mana? Itu Matius 18:3. Apa syaratnya bertobat? Bertobat dan menyesali perbuatannya. Bagaimana caranya Bapak? Menyesali perbuatan kita, tidak mengulangi perbuatan kita yang jahat, itu namanya bertobat. Bapak orang berdosa Oke, bagaimana bisa? sekarang buka Pak, Yesaya. Ah, Yesaya, pasal Ya udahlah. 1. Ayo Pak, buka Pak, Yesaya 1 nggak Pak. usah. Udah. Oh, nggak Percuma. usah. Bapak, Kita Tidak. buka Pak, Yesaya Pak. begini Kita Pak buka. Dondi, kalau kita hanya debat kusir, Enggak, Bapak akan makanya. membawa ke pengetahuan. Gini. Enggak, kenapa? Makanya gini Pak. Udahlah. Kalau Bapak datang ke sini pakai jas, tapi Bapak nggak punya pengetahuan, lah buat apa? Ya iyalah, pengetahuan. Buat apa? Sabar, pengetahuan dunia dan firman Allah beda. Nah, sekarang saya mau Pengetahuan paling tahu firman Bapak. Allah diajarkan Kalau oleh Bapak Roh memang Kudus. punya pengetahuan, tolong ajarin saya, Pak. Lah, kan Ini saya berapa sudah kitab, ajarkan. ini berapa kitab, Sekarang ini berapa Bapak diam kitab, ini berapa kitab. Bapak Gitu. tenang dulu. Bapak tenang dulu. Kalau Oke. mau saya ajarin. Kalau saya dengerin, Bapak nanti mau dengerin nggak? Bapak, Saya tanya dulu. loh kan Bapak Kalau saya dengerin, Bapak mau dengerin nggak jangan nanti? mempelintir lagi omongan. Bapak Kalau bilang, Bapak ngomong saya dengerin. saya mau belajar dari Bapak. Oke, saya mau belajar. Sekarang kalau Bapak ngomong saya dengerin. Sekarang saya injili Bapak Nanti ya. kalau saya ngomong, Bapak mau dengerin nggak? Saya injili Bapak dulu dah. Kalau saya ngomong, Bapak mau dengerin Bukan, nggak? bukan. Oh, kalau Bapak nggak mau dengerin, nah ngapain saya dengerin Bapak? Itu Bapak Kalau Bapak mau ngomong, Nah, saya dengerin. Kalau tidak bisa menjawab, Tapi kalau saya ngomong, kalau Bapak mau tidak dengerin bisa nggak? kalau bisa menjanggah, Yang Bapak mana? hanya bertahan pada ini Yang Paulus. mana yang nggak bisa Ini jawab, Paulus, Pak? Ini Paulus. semua kata Paulus. Kamu. Bapak bawa Mazmur 51, ini konteksnya apa? Udah, kamu nggak Konteksnya ngerti. apa? Kamu nggak ngerti. Oke. Sampai mati pun kamu Oke. tidak akan mengerti. Kalau Bapak ngerti, tolong ajarin saya, Pak. Firman Allah ini kudus, Pak. Suci. Tolong ajarin saya ini, Pak. Pikiran Sekarang. Allah, Pak. Oke, sekarang saya tanya Bapak. Oh. Saya tanya Bapak nih ya. Percuma Pak Dondi. Kalau Pak Dondi hanya Oke. mengandalkan ini, nggak masuk dalam hitungan. Oke, sekarang saya tanya, Yesus lahirnya di mana, Pak? Sudahlah, sudah itu pengetahuan nanti. Lah, kok mengetahuan? Lah iya, Bapak main Yesus lari-lari. lahirnya di mana? Pertanyaan Bapak selalu lari-lari dari konteks. Bapak nggak punya pengetahuan. Udah. Oh ya sudah. Bapak nggak tahu Yesus lahir di Percuma, mana? udah. Sudah. Bapak nggak tahu Yesus lahir di mana? Sudah.
itu pengetahuan nanti. Itu Bapak nggak tahu. Yang penting keselamatan dulu nomor satu. Saya akan percaya kalau Bapak bisa ajarin saya. Ya kan saya sudah Nah, injili. makanya sekarang saya tanya, Bapak bisa jawab nggak? Ketika saya Yesus lahir di mana? ketika saya jawab, Bapak bilang itu Paulus. Lo Dari memang, mana lo Bapak memang percaya? Paulus. Lah, Lah Bapak nggak tahu nih tulisan berarti Paulus Bapak, apa punya Yesus. berarti Bapak tidak percaya bahwa ini kitab suci ini adalah Alkitab pikiran Allah. Lah memang ada yang tidak asli di sini. Yang ngomong ini bukan saya. Bagaimana bisa membuktikan bahwa omongannya benar? Oke, sekarang saya tanya Bapak. Enggak, kan jawab dulu. Kalau Bapak mau bukti, jawab dulu, ya jawab udah saya dulu. jawab nih Pak. Saya jawab nih. Ya jawab. Saya jawab. Bapak Bible-nya disusun. Sudah jawab dulu. Lah, kok mau dijawab nggak mau gimana sih Ya, Bapak? pelintir. Mau dijawab nggak Pak? Ya percuma Pak. Nggak mau dijawab nggak? Gak usah debat. Lo kok nggak usah Yang debat? pasti Berarti Bapak nggak tahu yang kalau di pasti dalam bahwa ini kita nggak nggak ada. sama. Percuma Pak, Bapak kasih Oke. keluar semua itu ilmu-ilmu itu. Oke, Justru sekarang kalau Bapak nggak tahu, semakin belajar Bapak disesatkan oleh semua itu Pak. Bapak punya ini nggak? Bapak diajar. Sekarang saya Bapak tanya. punya ini nggak? Bapak belajar ini kuasa siapa yang siapa? Kuasa akal pikiran Pak. Oh berarti bukan dari Tuhan. bukan. Oh pantasan. Karena di sini Beda ada kita. palsu Pak. Beda. Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan Pak? Saya yang ajarkan Roh Kalau Kudus. ayat palsu dari Tuhan bukan Pak? Kalau Bro Doni Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan Pak? diajarkan oleh pikiran sendiri ya. Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan Pak? Nggak bisa, kita nggak boleh pakai logika Kalau Pak. ayat palsu Sudahlah, itu sudah. dari Tuhan bukan Pak? Bapak yang bilang, bukan firman. Bapak Kalau yang ayat bilang. palsu itu dari Tuhan bukan Pak? Sudahlah itu Bapak yang bilang. Tadi kan Bapak bilang di Wahyu tidak Sudah. boleh menambahkan, tidak boleh mengurangi. Sudah Betul, Pak? Pak. Betul nggak Pak? Bapak sendiri, Sekarang ini ada yang menambahkan nih Bapak Pak. sendiri sudah tidak mengakui. Kalau ayat tidak Ya, asli sudah. itu dari Tuhan bukan Pak? Sudahlah, Dari percuma. Tuhan bukan Pak? Pertanyaan-pertanyaan Bapak ini Nggak kan bisa semua jawab, Pak, ya? lari-lari Nggak Pak. bisa jawab Bapak. Saudaraku, Tadi Bapak di Wahyu bilang tidak boleh ditambahi, ini- tidak boleh dikurangi. kita pulang Cibitung jauh nih. Silakan Pak, silakan. Ya, oke. Silakan. Hati-hati Pak di jalan Pak. Nanti lain kali. Bapak lain kali kalau datang sini bawa referensi Pak. Enggak. Jangan bawa cuman handphone aja. Kita keselamatan dulu. Oke, Kan keselamatan. kita Nih, bahasanya di situ. Jangan Saya mau keselamatan dari Yesus Pak, bukan dari Paulus. firman. Berarti Nih buat Bapak nih, buat berarti Bapak. berarti Bapak tidak akui ini firman Allah. Tidak semuanya. Sudah. Sudah. Ya sudah Ya kalau sudah. itu cukup. Cukup nih Bapak bawa pulang ini. Berarti Tidak semuanya. Sudah, Karena begini. ada ayat tidak asli Pak nah, di sini. begini saudaraku, kan tadi juga saya sudah tanya. Nah. Pak Dondi dapat kuasa belajarin dari mana? Dari Iya, pikiran sendiri. dari Ya akal sudah. pikiran, Kalau dari pengetahuan. saya itu dari diajarkan oleh Roh Kudus. Oke, Roh Kudus Jadi namanya beda. siapa Pak? Sudahlah, enggak Loh, usah. kok sudahlah? Sudahlah. Itu pertanyaan konyol. Itu pertanyaan orang bodoh. Kalau Bapak memang diurapi Roh Kudus, saya Nanti. tanya namanya siapa Pak Roh Kudus Pak? Nanti belajar. Nanti di mana? Pengetahuan kebenaran. Belajarnya di mana? Selamat dulu. Ya udah. Sekarang namanya Roh Kudus siapa? Baru saya mau Sudahlah. semangat. Kalau Bapak bisa jawab, saya nanti ikut Pak. Itu pikiran bodoh Bapak. Loh, kok bodoh? Ya kalau bodoh nah tolong iya. dijawab Pak. Loh, Tolong dijawab. nggak bisa. Oke, saya bodoh. Saya bodoh. Saya harus menjawab dulu dari kebenaran firman. Oke, Injil. anggap aja keselamatan. saya bodoh. Sekarang Bapak Konteks. kasih tahu saya Sudahlah. siapa nama Roh Kudus. Sudahlah. Loh, kok sudahlah? Itu pertanyaan konyol namanya. Lo kok konyol? Itu Alkitab bilang persoalan yang dicari-cari. Sekarang gini. Udah, Enggak udah, Pak, enggak Pak. Udah, itu Sekarang soal gini. yang dicari-cari. Yesus menyebut Tuhannya Tidak Bapak. ada gunanya. Siapa Tuhannya Yesus Pak? Percuma. Tuhannya Yesus siapa Pak? Hmm. Tuhannya Yesus siapa? Sudah, ini sudah jam kita mau. Enggak, Tuhannya Yesus siapa Pak? Udahlah. Oh iya sudah. Bapak ini sendirilah. Iya, iya, Percuma. iya, iya. Bapak sendiri belum selamat ya. Silakan Pak, Sudahlah. silakan. Oke, saya kira cukup ya. Ya, silakan Pak, silakan. Pak. Terima kasih waktunya sudah datang sini Pak. Iya. Ya, nanti lain kali kita belajar lagi. Ya, Ya, kita tetap hubungan silaturahmi Siap. tetap jalan. siap Pak. Begitu. Siap. Iya. Jadi gimana ya? Saya apa namanya? Saya panggil Bapak ini pendeta apa jadi ini? Enggak, saya panggil nama aja juga Mas. Oke. Enggak Loh, usah. saya pikir namanya jadi pendeta. Enggak. Sudahlah gitu. Dah, udahlah, jangan begitu. Kita toh nanti kita temukan cari-cari kita menemukan titik. Silakan kalau Bapak mau bawa pulang, tolong mic-nya pulangin. Dan bukan ini Oh, buat nggak usah. Bapak. Ya, gimana sih? Saya udah tahu semua Pak ini itu Pak. berkat itu. Ya. Nah, iya. Oke ya. Tolong mic-nya dipulangin Pak. Oh iya. Oh iya. Lama. Mahal itu Pak. Oke, makasih ya. Sama-sama. Bang Doni, Ya, ya. saya sambil Maaf. Pak ya. Ya. Siap.
Ya, Terima kasih buat yang nonton. Iya. Tadi kita sudah diskusi Iya, ya. Jadi ini Pak Kris datang jauh-jauh dari Cibitung. Iya, Cibitung. Ya, nanti lain kali silakan datang lagi, Pak. Iya, Ya, boleh. silakan bawa Bible yang lain. Jualan. Ya. Jangan cuma bawa handphone, Pak, ke sini, Pak. Hati-hati di jalan, Pak ya. Oke, makasih. Ya, ya, Pak.